Yang terhormat Pak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada sore hari ini telah hadir 6 gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh Papua, beserta 10 orang anggota dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Selanjutnya dimohon Bapak Presiden berkenan memberikan arahan pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri, Kepala Badan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, para Wakil Menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Saudara Felix Fernando Wanggai, beserta para anggota komite, Saudara John Wempi Wetipo, Saudara Ignatius Yogo Triyono, Saudara Paulus Waterpau, Saudari Ripka Haluk, Saudara Ali Hamdan Bogra, Saudara Yosefat Jobel Mambrazar. Oh, Billy. Tahunya Billy. Saudari Yani, Saudara John Gluba Gebze, Saudara Joharson Estrella Sihasale. Terima kasih. Para gubernur dari provinsi di Papua yang saya hormati, Gubernur Provinsi Papua, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Fakhiri, Gubernur Provinsi Papua Barat, Saudara Domingus Mandacan, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Saudara Elisa Kambu, Gubernur Provinsi Papua Tengah, Saudara Meki Fritz Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Saudara John Tabo, Gubernur Provinsi Papua Selatan, Saudara Apollo Savanpo. Yang saya hormati, para bupati dan para wali kota dari seluruh provinsi di Papua, yang tadi sudah saya jumpa langsung satu persatu. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kesehatan, dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari Papua sore hari ini untuk membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.
Kita selalu ingat saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di tempat-tempat lain yang beberapa saat juga mengalami musibah. Kita berdoa mereka diberi kekuatan dan kita semua diberi petunjuk sehingga kita semua bahu-membahu secara gotong royong bisa bersatu untuk segera mempercepat pemulihan keadaan di daerah-daerah tersebut. Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan. Kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita. Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Dalam keadaan negara yang modern yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kita sebagai bangsa hari ini, ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi, kita bisa mencapai negara ke-5, bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa, bahwa kita harus memanage, mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan, para gubernur, para wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semuanya, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, yang ada di pundak kita masing-masing. Saudara-saudara, kita semakin hari semakin tahu betapa potensi, betapa kenyataan kekayaan kita. Tetapi
kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, ya, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri
ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangannya. Untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional. Kita harus swasembada pangan secara provinsi. Bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu. Bahwa kalau terjadi sesuatu di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan. Kecamatan itu harus bisa bertahan. Kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita. Ya, dulu ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang. Harus ada lumbung kecamatan. Harus ada lumbung kabupaten. Harus ada lumbung provinsi. Dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah. Kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten. Masalahnya adalah karena negara kita begitu besar, tidak bisa satu pulau tergantung pulau lain. Satu, ongkos logistik itu terlalu besar. Sehingga beras yang mungkin produksinya di satu daerah mungkin hanya Rp8.000 atau Rp9.000, di suatu provinsi bisa Rp25.000. Karena faktor komunikasi, karena faktor logistik. Jadi kita dipaksa oleh alam kita untuk masing-masing mengejar swasembada pangan. Di mana saudara bisa punya sawah-sawah untuk beras, mari kita lakukan. Atau kebun-kebun jagung, atau sago, atau singkong. Ingat, ini adalah kunci survival kita sebagai bangsa. Ini pelajaran ribuan tahun. Jadi kita tidak usah terlalu pintar. Belajar aja dari nenek moyang kita. Ya. Kenapa dulu ada lumbung desa? Kita harus siap untuk kemungkinan yang paling jelek. Itu pelajaran saya kira. Pelajaran nenek moyang kita saya kira ada di buku-buku agama, ya. 7 tahun baik dan 7 tahun paceklik, ya, 7 tahun yang tidak baik. Pada saat 7 tahun baik kita persiapan. Nanti ada 7 tahun tidak baik kita siap. Alam juga harus kita hadapi dengan baik. Saudara-saudara, di bagian dunia tertentu, air sangat susah. Air sangat susah. Negara-negara banyak yang hancur karena nggak ada air. Kita, air berlimpah. Bahkan kadang-kadang menjadi musibah bagi kita. Jadi ini adalah hal-hal yang saya minta saudara-saudara, ya, menggunakan sebagai dasar. Basic azas yang paling penting adalah jamin makan. Kita bersyukur begitu di tengah badai, di tengah bencana, sumber
makan kita, pangan kita cukup. Bahkan Menteri Pertanian laporan kepada saya, untuk daerah-daerah terdampak bencana, kita mampu dari pemerintah pusat mengirim 3 kali kebutuhan. Jadi tidak ada alasan di daerah terdampak kesulitan pangan. Ya, tidak ada alasan untuk khawatir karena kenyataannya kita mampu. Memang dilaporkan, kalau tidak salah ada berapa puluh ribu sawah yang rusak, 70.000 ya. Semuanya di 3 provinsi 70.000. 3 provinsi 70.000 hektar yang rusak. Kita akan kembalikan segera, tapi kita sudah punya antisipasi. Kita sudah siapkan sawah-sawah baru yang cukup besar. Mungkin tahun ini Menteri Pertanian kita siapkan sawah baru 225.000 hektar. Dan terus kita akan siapkan tahun-tahun yang akan datang. Tetapi strategi kita sekarang adalah tiap kabupaten harus swasembada pangan. Yang kabupaten yang paling sulit medannya pun kita harus cari benih yang cocok. Ya. Mungkin di pegunungan itu mungkin perlu perhatian yang khusus ya untuk sumber karbohidrat dan sumber protein. Jadi maksud dan tujuan kita bentuk komite ini untuk membantu semua gubernur dan semua bupati ya untuk mempercepat pembangunan supaya anggaran bisa langsung terwujud. Harus terwujud untuk kepentingan rakyat. Program-program penting pemerintah untuk membantu percepatan pembangunan Papua juga adalah sama dengan untuk daerah-daerah lain. Program makan bergizi gratis sudah sampai ke Papua. Mungkin masih ada beberapa yang belum sampai, daerah-daerah terpencil, tapi kita akan tuntaskan. Sekolah rakyat juga harus juga dinikmati sampai di tiap kabupaten. Kampung nelayan tentunya di daerah pesisir. Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate, ini menjadi prioritas. Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi, juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi. Selain swasembada pangan, juga swasembada energi. Jadi kita berharap tiap daerah juga nanti swasembada energi. Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua. Di samping itu, kita ujungnya nanti daerah-daerah yang sulit, kita harus dengan menggunakan tenaga surya atau tenaga air. Teknologi tenaga surya sekarang sudah semakin murah dan ini bisa untuk mencapai daerah-daerah yang terpencil. Juga tenaga hidro juga sekarang ada hidro yang
mini yang bisa juga dipakai di daerah-daerah yang terpencil. Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol. Singkong, kasava juga untuk menghasilkan etanol. Sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan swasembada energi. Dengan demikian, kita akan menghemat ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk import BBM dari luar negeri. Tahun ini, tiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk import BBM. Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu, pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun. Menteri SDM, berapa import kita BBM dari luar? 520 triliun. Bayangkan, kalau kita bisa potong setengah, berarti ada 250 triliun. Apalagi kita bisa potong 500 triliun. 500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya 1 triliun. Tiap kabupaten. Bagaimana membangunnya kita coba? Bayangkan kita biar negara kayak apa. Ini bisa kita lakukan. Potensinya ada, rencananya ada, dan kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa kita menuju ke situ. Tidak bisa seketika, tapi kita sudah mulai ke arah situ. Mulai tahun depan, Menteri ESDM melaporkan ke saya, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri. Mulai tahun depan. Kita harapkan dalam 4 tahun, kita juga bisa tidak import bensin dari luar. Saudara-saudara, yang saya minta para bupati, para gubernur, koordinasi yang sangat dekat sama komite dan sama pihak pusat dari Bappenas, ya, dan menteri-menteri terkait, sehingga bagi kita jelas prioritas saudara apa. Silakan saudara-saudara merancang, para bupati sama gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara. Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika. Tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Yang jelas dana otonomi khusus, ya, yang tahun ini belum dicairkan, ya, Menteri Keuangan. Dana otonomi khusus Pak sudah dicairkan Pak semuanya untuk tahun ini 12,696 triliun Pak. Tahun ini. Ini akan dijadikan satu tahun depan. Tahun depan berapa dana otonomi khusus? Dana otonomi khusus tahun depan agak turun Pak. Di anggaran tahun 2026 itu sebesar 10 triliun. Jadi tahun depan kita akan punya 12 tambah 10. Yang tahun ini kan akan dijadikan satu sama tahun depan. Sudah catatan kami sudah dicairkan Pak yang tahun ini. 12 triliun lebih tadi. Sudah dicarikan? Sudah Pak. Tahun depan ke daerah-daerah? Sudah ke daerah-daerah semua Pak. Sudah, ya, berarti. Para gubernur sudah? Sudah?
Oke, tahun depan kita coba kalau ada penghematan di bidang lain kita samakan kembali, ya. Ya. Tapi saya minta benar-benar para gubernur, bupati bertanggung jawab, ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan ke luar negeri, ya. Menggunakan dana otsus. Bisa? Kok jawabannya kurang? Bisa? Bisa ya? Jadi sekarang ini rakyatmu itu sudah pinter-pinter, semua punya gadget, ya. Nanti Mendagri, ya, awasi, ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta. Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Ya. Komite membantu, para menteri siap. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara. Sebagai contoh, MBG mungkin untuk satu provinsi ujungnya juga sangat besar itu, ya. Karena MBG itu akan memberi makan ke semua anak. Dari mulai usia dini sampai kurang lebih umur 18 tahun. Oh, ya, lulusan SMA. Termasuk ibu-ibu hamil. Hari ini kepala BGN sudah berapa? ...179 SPPG yang sudah berdiri. Dari target berapa? Jadi di Papua saja itu. Di Papua saja berarti totalnya nanti harus berapa? 100, kemudian daerah terpencil 1.400, kurang lebih menjadi sekitar 2.500 SPPG di seluruh Papua, Pak. Dengan total penerima manfaat 2.500. 2.500. Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750.000 penerima manfaat, dengan dana yang akan turun ke sana kan 3 kali lipat dari yang di Jawa, Pak. Jadi kalau 750.000 itu kalau di Jawa kan 7,5 triliun. Jadi untuk di Papua ada kemungkinan akan mencapai sekitar 25 triliun, Pak. Uang badan gizi akan turun ke Papua tahun depan. Karena harga kemahalan, Pak. Indeks kemahalan. Indeks kemahalan. Iya. Tapi berarti sekarang yang sudah ada baru 100. 179, Pak. Ada 65 di Papua, 42 di Papua Barat, kemudian 8 di Papua Selatan, 30 di Papua Tengah, 5 di Papua Pegunungan, dan 28 di Papua Barat Daya. Jadi mencapai 2.500 Anda perkirakan sampai? Insya Allah Pak, bulan Maret total semuanya sudah selesai, Pak. Untuk Papua? Untuk Papua, ya. 2.500? Iya, Pak. Bulan Maret? Maret, Pak, ya. Karena sekarang sudah ada investor yang bersedia membangun di Papua, yang mendaftar di Pemda itu ada 275 investor. Kemudian totalnya itu akan ada kurang lebih nanti yang membangun di sana di Papua itu kurang lebih sekitar 300-an investor, Pak, yang akan membangun di sana. Oke, Ya. Anda mengatakan Maret, tapi kita mengerti kondisi fisik tidak mudah, jadi bekerja dengan target itu, tapi kita siap kalau ada kemunduran. Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Ya, Siap, Pak Anda Presiden. Kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus.
Tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi. Siap, Pak Presiden. Ya. Ya. Baik. Saya kira saudara-saudara, secara garis besar itu, ya, saudara-saudara sekalian, saya paham provinsi saudara medannya ada sebagian yang sangat sulit, tapi saudara-saudara juga daerah saudara sebetulnya sangat potensial dan sangat indah. Sekarang pun saya kira banyak tokoh-tokoh dunia mengerti dan mau berwisata di Papua. Raja Ampat saya kira sudah jadi sangat terkenal di dunia. Mana Bupati Raja Ampat? Tapi kita harus jaga ya Raja Ampat dan semua kawasan jangan sampai dirusak oleh wisatawan datang dengan kapal mereka dan kadang-kadang juga meninggalkan sampah, kotoran dan sebagainya. Saya kira saudara-saudara, itu pengarahan saya kepada komite ini dan sekarang saya persilakan Mendagri dan Ketua Komite Percepatan menyampaikan paparannya atau bagaimana. Saya persilakan Mendagri. Siap, terima kasih Bapak. Yang kami muliakan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kemudian Bapak-Bapak Ibu Menteri, pimpinan lembaga, Pak Panglima, Kapolri, Pak Kabin, kemudian Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, rekan-rekan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tanah Papua. Kami Pak atas nama Komite dan juga atas nama rekan-rekan Kepala Daerah mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah menyampaikan arahan kepada komite maupun kepada Kepala Daerah Bapak. Sejak dilantik oleh Bapak pada tanggal 8 Oktober 2025 di Istana, atas perintah Bapak kami sudah melaksanakan pertemuan internal dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus 2 kali, yaitu tanggal 13 Oktober 2025 dan 31 Oktober 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Mendagri, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Kepala Daerah Pak setanah Papua tanggal 15 Desember dalam rangka untuk sinkronisasi, harmonisasi pelaksanaan tugas. Jadi seperti apa komite ini akan bekerja Pak. Kemudian pada tanggal 16 Desember tadi pagi Bapak, di Bappenas dilaksanakan peluncuran rencana aksi percepatan pembangunan Papua 2005-2009. Dan ini dari Bappenas sudah membuat semacam blueprint Bapak. Sudah dibuat selama 2 tahun blueprint Pak. Tadi diluncurkan oleh Bapak Menteri Bappenas Bapak Profesor Dr. Pambudi, Rahmat Pambudi. Namun kami sampaikan kepada Bappenas, karena ini dulu komunikasinya antara Bappenas dengan kepala daerah yang lama Pak. Dan inilah kepala daerah yang baru, hasil pemilih pilkada tahun 2024 Pak, yang dilantik mulai tanggal 20 Februari 2025. Dan yang terakhir itulah Gubernur Papua Pak Matus Pakiri yang baru dilantik lebih kurang 2 bulan yang lalu. Sehingga untuk menyempurnakan rencana aksi yang diluncurkan yang akan jadi pegangan ini perlu dialog kembali dengan rekan-rekan kepala daerah yang terpilih dan kemudian untuk menampung aspirasi Pak. Menampung aspirasi sehingga ada prinsip top down dan bottom up. Dan demikian nanti komite ini diharapkan nanti akan bisa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi Pak dengan bimbingan dari Bappenas dan kami dari Kemendagri dan juga dari Kementerian Keuangan Pak. Karena ada Dirjen Perimbangan Pak Askolani yang juga turut langsung. Komite ini nanti tugas utamanya adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang ada di KLKL
yang banyak sekali programnya untuk Papua, tapi selama ini mungkin sektoral Bapak, selama ini. Kemudian ini bisa disinkronkan dengan program di provinsi, yang dulunya provinsi ada 1, kemudian 2, sekarang 6. Sehingga ada 6 gubernur, ini juga programnya harus disinkronisasi dengan baik antar provinsi maupun juga dengan KL. Pak. Kemudian ada 42 kabupaten kota, ini juga harus disinkronisasi Pak. Harapan kami dengan adanya sinkronisasi, harmonisasi program, ini betul-betul dapat berdampak di lapangan dalam rangka untuk percepatan pembangunan sehingga masyarakat Papua bisa lebih sejahtera. Kemudian komite ini juga ditugaskan sesuai dengan Kepres nomor 110 yang Bapak tertangani tanggal 7 Oktober 25, di samping sinkronisasi harmonisasi juga melakukan pengawasan. Jadi program-program baik yang ada di KL, kemudian yang di provinsi, 6 provinsi, 42 kabupaten kota, ini akan dilakukan pengawasan dan ini dari komite ini juga akan melakukan 24 jam Pak, tiap hari ada tim karena juga akan berkantor di Jayapura Pak, yang sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan kantornya, yaitu di kantor perwakilan Pak. Ada beberapa lantai yang sudah disiapkan dan sudah dipakai Pak, sudah dipakai. Kemudian setelah itu akan melakukan evaluasi program secara reguler. Nanti menunggu arahan Bapak apakah per 3 bulan ataukah per 4 bulan. Kami sarankan mungkin 3 atau per 4 bulan sekali, per 3 bulan atau per 4 bulan Pak. Dilakukan evaluasi mana program-program yang jalan, mana yang tidak. Program-program yang jalan ini, yang tidak jalan kira-kira masalahnya apa. Yang mungkin bisa dilakukan antar KL, kami akan koordinasikan Pak. Tapi kalau seandainya ada yang perlu intervensi dari Bapak Presiden, ini tim ini, komite ini yang dipimpin oleh Pak Felix akan melaporkan kepada Bapak. Sehingga akan ditemukan solusinya Pak. Kemudian kami laporkan juga bahwa untuk mendukung operasional komite ini, di samping kantornya yang di Jayapura sudah siap Bapak, perlu juga kami melihat kantor yang ada atau sekretariat yang ada di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan program-program yang ada di KL Bapak, khusus untuk di Papua. Dan kemudian di samping itu juga mohon dukungan dari Bapak untuk masalah pembiayaan dari komite ini Pak. Baik yang penggajiannya berikut dengan stafnya Pak, dan juga untuk biaya operasional. Karena untuk melakukan pengawasan nanti mereka perlu turun ke lapangan di Papua. Kami kira demikian Pak, mohon dukungan dari Bapak dan juga mohon perkenan untuk Bapak untuk dapat memberikan waktu kepada Bapak Felix Wanggai sekitar 10 menit Pak, untuk menyampaikan apa gambaran rencana yang akan dikerjakan. Demikian Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden, yang terhormat Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Wakil Menteri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kepala BIN, dan yang kami banggakan saudara-saudara saya, senior-senior saya sebagai Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Yang kami banggakan juga kolega kami, senior-senior saya dan sahabat-sahabat, Bapak para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota. Di kesempatan yang baik ini kami melaporkan bahwa 2 bulan perjalanan ini kami intens terus konsolidasi di internal kami. Kami siap dengan sebuah tugas sejarah dari Bapak kepada kami, membangun transformasi Indonesia melalui atau dari Papua. Sehingga dengan kami 10 anggota dari komite ini, kami membagi untuk beberapa portofolio di internal kita.
baik seperti Bapak Wetipo akan menangani tentang percepatan infrastruktur di tanah Papua. Kemudian Bapak Paulus Waterpau akan mengelola aspek perekonomian dan investasi yang lebih inklusif, kawasan-kawasan strategis. Ibu Ripka Haluk akan mengelola penguatan tata kelola otonomi khusus. Kemudian Bapak John Global Gipsy akan mengelola topik yang penting yang tadi Bapak Presiden sampaikan tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan swasembada di level provinsi hingga kabupaten kota. Kemudian Bapak Ignatius Yogo akan mengelola topik-topik seputar politik, hukum, HAM, dan reformasi birokrasi. Yang ini memang menjadi penting penguatan manajemen aparatur pemerintahan di Papua. Kemudian Bapak Billy Mambrasar, ini topiknya untuk penguatan anak-anak muda, peran dalam konteks manajemen talenta, pemuda dan keolahragaan, karena ini bibit-bibit yang banyak untuk Papua sebagai provinsi olahraga. Dan Bapak Ari Siasale ini menjadi sesuai dengan talent beliau, jadikan penguatan dalam konteks sosial, kebudayaan, ekonomi kreatif dan juga koperasi. Ibu Yani akan mengelola topik tentang pembangunan manusia, MBG, beberapa quick wins yang seputar sumber daya manusia dan juga topik tentang pendidikan. Dan terakhir Bapak Ali Hamdan Bogra akan mengelola topik tentang pembangunan masyarakat dan kesehatan. Sehingga untuk memudahkan aspek sinkronisasi harmonisasi ini untuk koordinasi dengan para Menko, para menteri, para kepala badan, dan juga tentu dengan para pimpinan kepala daerah. Dalam konteks ini kami siap, sebagaimana tadi arahan Bapak, untuk siap membantu agenda-agenda besar dari Bapak Presiden, kemudian quick wins, kemudian juga tentu agenda-agenda aspirasi dan siap menjadi jembatan antara pusat, Jakarta dan juga dengan Papua. Dan tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi kami. Di kesempatan yang baik ini, kami telah hampir 2 bulan, kami intens pertama adalah koordinasi terus dengan Bapak Wakil Presiden. Bapak Wakil Presiden sempat mengajak kami dalam sebuah rapat untuk membincangkan masalah Papua di Manokwari di awal November. Dan ada beberapa agenda-agenda strategis yang kita akan kawal sebagaimana tadi arahan Bapak Presiden, beberapa topik-topik yang sangat strategis. Kemudian kedua, kami membangun komunikasi formal dan informal Bapak Presiden dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi banyak terobosan di lapangan yang dilakukan. Tentu di dalam konteks Papua, dalam perbincangan kami Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, tentu kami menyadari ada persoalan pekerjaan rumah yang harus kita siapkan. Dari ketertinggalan, keterpencilan yang sebagaimana tadi Bapak Presiden sampaikan, angka-angka indikator yang menunjukkan wajah pembangunan Papua yang masih relatif terbatas. Tetapi dalam perbincangan kami, komite, bahwa membicarakan Papua tidak hanya membicarakan soal ketertinggalan, tapi membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan ekonomi, masa depan energi, masa depan pangan, dan tentu adalah masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi dan geostrategis. Dalam internal kami, karena ini adalah kepemimpinan kolegial yang kami sepakati bersama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sehingga beberapa agenda yang kami sepakati adalah pertama untuk kami akan tetap memastikan agenda-agenda quick wins atau program hasil terbaik cepat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, yang lebih kontekstual Papua. Sehingga kalau dalam perbincangan kami sebut Astacita Rasa Papua, sehingga dapat memahami kearifan lokal. Contohnya seperti tadi harapan dari Bapak Kepala BGN untuk 2.572 SPPG di tanah Papua, kami ingin bahwa harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di tanah Papua. Kemudian juga poin agenda kedua kami adalah pentingnya sebuah desain skema khusus yang menyentuh masyarakat asli Papua secara langsung, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Kami melihat ada satu topik yang penting adalah merancang bantuan langsung tunai dengan apakah dengan
menggunakan sumber dana otsus yang bisa disepakati bersama, kemudian beberapa sumber-sumber pendanaan dari kementerian lembaga yang kita kemas langsung direct transfer policy kepada saudara-saudara kita di tanah Papua, khusus orang asli Papua. Kemudian juga tentang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita, para pendeta, kemudian penatua, kemudian nelayan, buruh yang kemudian selama ini masih terbatas untuk masuk sebagai iuran BPJS Kesehatan, dan ini harus menyentuh orang asli Papua. Kemudian yang ketiga, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kami juga memastikan untuk ekonomi masyarakat asli Papua yang sesuai dengan potensi lokal dari hulu ke hilir. Dalam perbincangan kami telah memetakan peta komoditas unggulan dari setiap kabupaten kota, sehingga kami sangat mendukung dan ingin memastikan sebagaimana tarian Bapak Presiden untuk satu kabupaten kota ini memiliki satu produk unggulan yang dalam konteks ketahanan pangan. Masih dalam konteks ini juga ada perbincangan internal kami bahwa hari ini beberapa kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri ada beberapa saja Bapak Presiden, sehingga untuk mendorong pergerakan ekonomi wilayah, kami juga membahas dengan beberapa gubernur, beberapa bupati untuk mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru lagi di selain Sorong, tapi ada Biak untuk menjadi pintu gerbang kita kawasan Pasifik, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Merauke, di Kaimana, sehingga ini menjadi satu pergerakan ekonomi yang baik di rusuk di tengah, di pesisir utara maupun di selatan, termasuk gagasan untuk sebuah free trade zone yang juga bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia. Yang keempat, Bapak Presiden, tentu ini adalah perbincangan sebagaimana tadi Bapak Presiden sampaikan, aspek tata kelola otonomi khusus dan Papua Tanah Damai. Sehingga ini menjadi poin untuk penguatan kapasitas aparatur. Kemudian juga satu topik bagi kami adalah postur pendapatan asli daerah yang masih sangat terbatas di 42 kabupaten kota dan 6 provinsi, sehingga kami juga berbincang dengan para kepala daerah untuk ada iklim investasi, ada regulasi khusus untuk bisa mendukung potensi-potensi asli daerah sehingga PAD lebih meningkat lagi dari postur struktur APBD di setiap kabupaten. Termasuk dalam konteks ini adalah regulasi-regulasi sektoral, terutama di sumber-sumber daya alam, baik di regulasi sektoral untuk di pertambangan, di kehutanan, kemudian di perikanan, kemudahan perizinan dan juga perhutanan sosial, pertambangan rakyat yang sebetulnya ini bisa menjadi pertumbuhan PAD di masing-masing daerah. Dan terakhir, Bapak Presiden, selain topik menyentuh ke masyarakat, kami juga melihat bahwa Papua juga menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Pasifik, karena dalam banyak hal ada beberapa investasi yang sebetulnya hari ini sudah banyak berjalan. Para gubernur, para bupati menjalankan beberapa peran-peran soft diplomasi Bapak Presiden dan Bapak Presiden, sehingga kami memiliki rumah sakit di Jayapura. Kami berbincang dengan Bapak Menteri Kesehatan, ini bisa menjadi peran health diplomasi ke kawasan Pasifik. Ada rumah sakit yang baru dan kelihatannya akan menunggu untuk peresmian oleh Bapak Presiden di Rumah Sakit Jayapura. Kita ada memiliki sebuah stadion yang baik sekali, mungkin ada beberapa fotonya bisa ditampilkan. Stadion Papua Bangkit, itu menjadi bagian untuk kita bisa sport diplomasi, ada bisa semacam Melanesian atau Pacific sport friendship dan sebagainya. Kemudian kami ada beberapa kampus Bapak Presiden, baik negeri di Merauke, di Unipa, di Manokwari, kemudian di Uncen yang bisa menjalankan peran tentang education diplomasi ke kawasan Pasifik. Ada satu universitas swasta di Pegunungan Bintang juga, itu Oakman University, juga sudah hampir seratusan mahasiswa dari PNJ yang berkuliah. Sehingga ini juga mohon dukungan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Tentu terakhir adalah Bapak Presiden, kami memohon arahan untuk bagaimana kami mengelola komunikasi dengan kementerian, memohon instruksi dan mandat legitimasi kepada komite untuk bekerja sebagaimana juga tadi catatan dari Bapak Mendagri, dan kami juga sangat sudah terbuka dengan para menteri untuk kami terus melakukan sinkronisasi, harmonisasi. Termasuk kami sudah memetakan sebetulnya ada peta jalan selama 5 tahun ini, mungkin kembali lagi ke peta jalan kita.
5 tahun ini kami melihat bahwa ada tahun 2026 adalah tahun untuk kita konsolidasi quick wins. Salah satunya seperti bagaimana catatan kami di baru 179 SPPG, tapi kemudian untuk 5 tahun ke depan atau harus menjadi 2.572, ini menjadi target kita untuk pemantapan quick wins. Kemudian di 2027 untuk investasi lokal, kemudian investasi ekonomi lokal sehingga bisa ada PAD, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian di 2028 dan juga untuk aspek perlindungan sosial, dan terakhir adalah 2029 ini tahun politik. Isu yang terus dari tahun ke tahun Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden adalah keterlibatan peran orang asli Papua, baik di kepala daerah, di level bupati wali kota, dan juga di legislatif, dengan demografi politik yang semakin berubah, tapi kemudian bagaimana peran serta orang asli Papua di dalam proses pengambilan kebijakan di masing-masing daerah. Demikian Bapak Presiden, kami sebentar lagi umat Kristiani kami di Papua akan merayakan Natal, jadi kami ingin juga memohon arahan Bapak untuk bisa menyapa saudara-saudara kami di tanah Papua sebagai bagian umat mayoritas di tanah Papua, yang memang Papua sangat provinsi yang sangat inklusif dan toleran. Demikian laporan kami Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para menteri dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Izin Bapak Presiden, bila diperkenankan Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri Kelautan akan menyampaikan sedikit mengenai perkembangan di Papua, Bapak. Saya kira begini, kita dengarkan aja dulu dari para gubernur. Silakan para gubernur menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih Bapak Presiden, saya Miki Nayu, Pak Gubernur Papua Tengah. Saya langsung saja. Pertama, kami semua ada ini undangan tiba-tiba Bapak. Jadi ada yang pakai helikopter hari Minggu ke Timika cari pesawat, karena pentingnya kita melihat bahwa hati Bapak itu sangat mulia untuk membantu orang Papua. Jadi saya sendiri dari gereja ditelepon pesawat tunggu, jadi saya langsung berangkat juga. Jadi kita ada di sini ini semua hanya karena panggilan Bapak untuk kita bertemu hari ini.